Seorang anggota BRIMOB menganiaya pelajar Madrasah Sanawiyah hingga tewas saat bertugas di Kota Tual, Maluku. Korban disangka tengah ikut balap liar. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah berusia 14 tahun menjadi korban kekerasan oleh anggota BRIMOB Polda Maluku hingga tewas. Peristiwa terjadi saat korban dan kakaknya melintasi jalan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan sepeda motor. Kondisi jalan yang menurun membuat korban tak mampu mengatur laju kendaraan dan dituduh ikut balap liar. Anggota BRIMOB yang sedang melakukan pengamanan melompat dan melayangkan pukulan ke arah korban menggunakan helm. Korban tersungkur di jalan raya dan nyawanya tak tertolong saat akan dibawa ke rumah sakit. Tewasnya korban memicu kemarahan warga dan mendatangi markas BRIMOB Tual meminta pelaku segera diadili. Pelaku kini telah diamankan kepolisian dan meminta warga menahan diri menyerahkan penyelesaian kasus ini ke Polres Tual. Dari Tual, Maluku, Juanda Sari iNews melaporkan. Seorang intel Polres Bantul dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta karena melakukan pemerasan dan pengancaman. Pelaku menyuruh anggota organisasi masyarakat melakukan pengerusakan. Anggota polisi. Pengerusakan dilakukan anggota Ormas di kantor permukiman dilakukan di wilayah Bantul, Yogyakarta karena perintah dari seorang anggota polisi. Anggota Ormas melakukan pemerasan dan pengancaman. Pelaku menyuruh anggota Ormas melakukan pendudukan dan pengerusakan CCTV. Pelaku dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membenarkan adanya laporan pengaduan terhadap salah satu anggota Polres Bantul. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko iNews melaporkan. Berniat swafoto, 3 sahabat justru tertabrak kereta api di Batang, Jawa Tengah. Para korban tengah berfoto bersama setelah sholat subuh berjamaah. Saat berada di jalur. 3 siswi SMP tewas tersambar kereta api Argo Merbabu, Semarang Gambir saat berada di jalur rel kilometer 81 antara stasiun Batang dan stasiun Pekalongan. Ketiga sahabat ini berkumpul di sekitar rel bersama sejumlah remaja lain usai sholat subuh dan berselfie. Naas ketiganya diduga tidak menyadari lewatnya 2 kereta api. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari, Batang untuk diidentifikasi. Lewat, tidak menyadari itu di foto-foto, ternyata ada kereta satunya lagi yang lewat dan menghantam ketiga anak itu. Masyarakat sebaiknya menghindari kegiatan di sepanjang jalur rel kereta api agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno iNews melaporkan. Pemirsa, copet yang beraksi di acara Safari Ramadan Gubernur Jawa Barat tertangkap dan sempat jadi sasaran amuk warga di Bekasi, Jawa Barat. Informasi tersebut kami rangkum dalam Seputar Kriminal. Warga emosi dan menghakimi seorang copet yang beraksi di Safari Ramadan Gubernur Jawa Barat di Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat mengambil ponsel seorang warga. Sebelumnya korban sempat berteriak hingga mengundang massa. Pelaku sempat jadi sasaran amuk warga hingga babak belur. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 4 ponsel hasil kejahatan dan 2 buah kunci letter T. Kamera CCTV merekam seorang pria mencuri motor di salah satu warung di Jalan Masjid Al-Anwar, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang meninggalkan motornya dengan kunci masih menempel. Beruntung aksi pelaku ketahuan pemilik warung hingga ditangkap korban. Bersama warga, pelaku diinterogasi warga dan menjadi bulan-bulanan massa. Jadi sini kok sadek ya, jenak.
Warga merekam sekelompok remaja yang datang dan menyerang permukiman menggunakan senjata tajam dan bom molotov di perumahan Gerasa Situsari Permai, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan pelaku sempat menendang pagar besi hingga menimbulkan suara keras dan memicu kepanikan. Beruntung warga tidak terprovokasi. Tak lama, pelaku pun kabur melarikan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang waktu berbuka puasa, warga panik akibat rumah yang dijadikan usaha laundry terbakar di Jalan Papangkoraya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Api melalap rumah warga berlantai 2 yang dijadikan sebagai usaha laundry di Jalan Papangkoraya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Api cepat membesar di tengah permukiman padat membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tak butuh waktu lama, 17 unit mobil damkar datang ke lokasi dan berusaha melokalisir agar tidak terjadi perampatan. Diduga api berasal dari korsleting listrik mesin cuci. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, sementara kasusnya sudah ditangani Polsek Tanjung Priuk. Asap mengepul dari ruko yang dijadikan kantor cabang 2 bank milik pemerintah di Jalan Pahlawan Revolusi, Duren Sawit, Jakarta Timur dini hari tadi. Petugas pemadam terpaksa membuka paksa pintu ruko untuk bisa menjangkau titik api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga asap tersebut berasal dari korsleting pada aliran listrik bangunan tersebut. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan hingga api bisa dijinakkan petugas. Pemirsa, harga cabai terus naik di awal Ramadan dan terus mengalami kenaikan, bahkan hari ini sudah mencapai Rp120.000 per kilogram di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan berikut laporan dari jurnalis kami, Kea Della Rosa. Pemirsa, pantauan harga sembako di awal bulan suci Ramadan ini terpantau naik. Di tempat saya berdiri saat ini di Pasar Kebayoran Lama, harga cabai meroket hingga Rp120.000 per kilogram. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa jenis cabai yang naik harganya pada hari ini, yakni harga cabai rawit merah menjadi Rp120.000 per kilogram yang biasanya hanya Rp60.000 per kilogram. Cabai keriting merah yang hanya Rp30.000 sekarang menjadi Rp40.000. Dan untuk harga cabai hijau juga mengalami kenaikan menjadi Rp60.000 yang sebelumnya hanya Rp30.000. Dan informasi yang kami dapatkan dari para pedagang bahwa harga cabai ini naik dikarenakan selain curah hujan tinggi, juga beberapa petani memilih untuk libur sebelum Ramadan sehingga pasokannya berkurang namun permintaannya terus menambah. Dan tentunya ini dikeluhkan juga oleh pedagang sebab omset mereka turun dikarenakan daya beli yang rendah, sehingga dibutuhkan peranan dari pemerintah untuk kembali menstabilkan daya jual beli dan juga menstabilkan harga sembako. Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Jaka Samsa, iNews melaporkan.